Baik, selanjutnya yaitu saya. Nah, ini untuk yang pertama kita buat dulu import, yaitu tempat kita untuk mendeklarasikan atau mengimport library yang dibutuhkan pada aplikasi. Nah, setelah itu kemudian kita buat kelas detail wisata API, extend status widget. Nah, di sini kita juga mengquery detail wisata API. Dan kita buat widget di sini yang berisi code, yaitu widget tugas dan material desain. Dan di sini ada background colornya gray, dan kita buat kolom. Kolom ini membuat data agar data bergerak dari atas ke bawah. Kemudian di sini ada image kita ambil dari database, yaitu kita buat image asset. Dan di sini ada name, kita buat center, prosesnya 30, dan kita buat container. Nah, container ini row, yaitu untuk berjajar dari samping kiri ke kanan, gambarnya tadi. Nah, ini untuk kolomnya, saya isikan icon kalender today. Kita tambahkan teks untuk open. Jadi nanti ada teksnya buka dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, itu kita tambahkan lagi untuk iconnya, yaitu tag money. Itu tag money-nya kita buat menampilkan harganya. Dari sini untuk harga masuknya berapa. Nah, itu kita buat container lagi, yaitu untuk deskripsi wisata. Setelah untuk deskripsi wisata, kita buat container untuk menampilkan tampilan dari wisata-wisata tersebut. Nah, di sini kita gunakan list view agar bisa di scroll. Kita buat div track, ini berisi image. Untuk gambar 1 kita gunakan IMG1. Nah, untuk gambar kedua kita gunakan IMG2, dan juga gambar ketiga kita gunakan IMG3. Nah, itu untuk dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya lanjutkan. Oke, dikarenakan aplikasi yang kita lanjutkan dari kemarin itu untuk wisata, ada juga fitur untuk mencentang jika wisata itu sudah selesai dikunjungi. Oke, oleh karena itu di aplikasi sebelumnya itu masih belum menggunakan client server, jadi kita harus konvert tadi yang sebelumnya menggunakan model manual seperti ini. Nah, sebelumnya kita kan menggunakan model manual, dan sekarang kita sudah berubah menjadi database. Nah, itu kita perlu convertnya juga.
Jadi kita pertama buat untuk DOM tourism-nya, di mana kita buat DOM tourism list API, kita extend stateless. Kenapa kita menggunakan stateless? Karena kita tidak perlu menggunakan widget yang interaktif, jadi berubah-ubah. Jadi kita hanya gunakan stateless yang dimana berisi final list dari model wisata yang dibuat oleh Mas Effendi bernama Don Tourism Place List. Nah, dan juga Don Tourism Place List ini kita required di setiap kelas yang dipanggil. Jadi untuk list Don Tourism Place List ini bakal harus parameter yang harus diterima oleh kelas ini, dimana tadi yang dijelaskan oleh teman saya di klik ini. Nah, ini dikirim untuk Don Tourism Place List. Nah, dikirim ke kelas Don Tourism Place List. Nah, dan akan diterima oleh kelas ini dan diassign ke dalam list ini. Oke, lanjutnya baru kita build untuk tampilannya. Pertama kita widget build context, kita region scaffold dengan background colors gray, kita buat apple juga yang bernama wisata yang sudah kita kunjungi. Setelah itu kita gunakan list view builder, dan kita buat variable item count yang berisi dari panjang dari DOM tourism place list. Jadi misalnya listnya ada isinya 2, jadi item count-nya akan diisikan 2. Setelah itu ada item builder yang berisikan kita gunakan konteks dan juga indeks. Nah, setelah itu kita gunakan wisata tadi yang kita beri nama place sesuai dengan DOM tourism place list yang indeks. Setelah itu baru kita print isi dari place tersebut yang ada di dalam list DOM tourism place list. Ini ada margin, edge, insert all, jadi margin di setiap sisi, atas kiri kanan bawah, kita ke color, dan juga ini intinya untuk memperindah aja. Dan juga akhirnya kita kasih childnya column. Oke, setelah itu juga ada menggunakan children widget. Nah, ini baru yang isinya yaitu menggunakan list style. List style-nya pertama kita menggunakan leading, image network, plus image access. Jadi image asset. Jadi kita menggunakan image network dikarenakan database kita itu untuk image kita hanya simpan linknya. Jadi hanya link saja. Jadi kita menggunakan image network. Jadi misalnya kalau ini kita buka, nah ini akan gambarnya baru keluar. Jadi kita menggunakan image network. Setelah itu baru ada title untuk namanya, itu kita gunakan place name, dan karena ini bisa kosong jadi kita cek apakah ini nullable atau tidak dengan tanda seru. Kita cek apakah null. Jadi ini adalah fitur null safety dari Dart. Dan itu ada stylenya, popin, font size, dan juga ada subtitle yang berisi tentang place lokasinya. Setelah itu juga ada untuk icon yang down all outline ini, apakah sudah divisited, sudah dikunjungi. Dan secara default kalau sudah dikunjungi bakal mengepin sudah dikunjungi di tanggal ini.
Oke. Untuk semuanya sudah kita jelaskan, jadi mungkin kita lakukan demo. Jadi mungkin langsung saya run saja mainnya. Oke. Ya juga ini mainnya, jadi kita create constant my up dan kita menggunakan extend stateless. Setelah itu kita build, titlenya kita karena ini praktikum minggu keempat, kita nama minggu keempat. Dan juga setelah itu kita color scheme-nya juga yaitu berwarna abu-abu ini. Setelah itu baru kita home-nya kita assign-kan menu wisata API yang tadi dijelaskan oleh partner saya. Oke, ini udah jadi. Kita buka dulu visualnya. Oke, saya share screen secara penuh. Nah, ini sudah untuk jadinya. Jadi ini wisata hasil jadi. Ini hasil tampilan dari pekerjaan kami yang menggunakan database Surabaya Submarine Monument. Jadi kita bisa ini tampilan menu wisatanya API, menu wisata API jadi ini. Nah, misalnya kalau kita klik akan masuk ke dalam detail. Nah, kita klik. Nah, ini kan masuk ke detail dari wisata ini. Kita bisa lihat fotonya juga dan kita bisa kembali. Nah, kita coba mungkin kita ganti namanya, apakah sesuai dengan database. Misalnya database kita coba kita ganti Surabaya ganti 10 November. Oke, kita coba kita update. Oke, low affected, kita coba reset. Kita hot reset. Nah, sudah berganti juga Surabaya 10 November. Kalau kita mau coba ganti juga bisa 10 November. Kita copy image address. Oke, misalnya kita mau menggunakan gambar ini, kita coba copy linknya dan setelah itu kita masukkan ke database. Kita gantikan ke image asset. Nah, ini kita coba kita ganti. Kita copy paste. Oke. Nah, kita sudah affected, kita coba sekarang kita hot restart. Itu juga salah satu fitur dari Flutter untuk hot restart.
Nah, gambarnya juga sudah berubah. Dan ini juga tadi page yang kita buat untuk mengecek apakah wisata tersebut sudah dikunjungi. Kita klik untuk icon ini. Nah, ini kita sudah melihat wisata yang sudah dikunjungi. Karena masih belum ada, jadi masih kosong. Oke, sekian cukup dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.